Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi Bapak Ibu, pada video part kedua ini kami akan menyampaikan bagaimana cara mengisi atau mengerjakan SKP pada e-kinerja, khususnya pada menu penilaian. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita lanjutkan pada video part kedua ini tentang mengisi menu penilaian pada SKP di e-kinerja. Pertama-tama, pastikan status pada SKP Bapak Ibu sudah berubah ke persetujuan. Karena jika tidak, maka Bapak Ibu tidak akan pernah bisa masuk ke menu penilaian. Kemudian bisa langsung dibuka atau klik pada menu penilaian. Pada menu penilaian ini, hal yang wajib Bapak Ibu isi hanyalah menu yang ada di dalam kotak berwarna merah. Sebelumnya, pastikan periode waktu yang sudah Bapak Ibu buat sudah sesuai atau belum. Jika sudah, langsung saja kita mulai pada bulan Juni. Perencanaan ini kita berikan contoh untuk rekan-rekan P3K di tahap 2. Oke, langsung saja kita klik menu rencana aksi. Tampilan pada menu rencana aksi, di situ terlihat seluruh RHK yang sudah pernah Bapak Ibu buat sebelumnya. Pada video kali ini, dari rencana hasil kerja, bagi Bapak Ibu yang baru melihat di part kedua ini, kami sarankan supaya tidak bingung untuk melihat pada video part pertama tentang bagaimana mengisi di menu detail SKP. Yang mana pada video part 1, kami membuat rencana hasil kerja ada 4. Yang pertama, mulai dari terlaksananya pembelajaran, pembimbingan, dan tugas tertentu sampai dengan terlaksananya pengembangan diri. Pada bulan Juni ini, kami hanya akan mengisi satu rencana aksi pada RHK terlaksananya pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tertentu. Tentunya Bapak Ibu muncul pertanyaan, kenapa hanya satu RHK yang ditambahkan rencana aksinya di bulan Juni ini? Perbedaan antara SKP pada e-master dengan SKP pada e-kinerja, kalau Bapak Ibu masih ingat, SKP di e-master pada menu prestasi kerja hanya muncul rencana aksi yang sudah Bapak Ibu rencanakan sebelumnya. Akan tetapi, SKP di e-kinerja, RHK yang telah Bapak Ibu susun atau Bapak Ibu rencanakan akan muncul semua di setiap bulannya. Namun, yang Bapak Ibu tambahkan rencana aksinya cukup satu saja atau disesuaikan dengan SKP pada e-master. Oke, langsung saja kita tambahkan rencana aksi pada RHK terlaksananya pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tertentu. Rencana aksinya seperti apa Bapak Ibu? Kalau SKP pada e-master masih bisa dibuka, Bapak Ibu mudah tinggal select pada rencana aksi atau kegiatan tugas jabatan, kemudian klik kanan, copy, dan paste pada kolom rencana aksi di SKP e-kinerja tentunya. Akan tetapi jika
SKP pada e-master Bapak Ibu sudah tidak bisa dibuka, seperti pada video part 1, kami lampirkan file Excel tentang kisi-kisi SKP. Pada file Excel kisi-kisi SKP itu, Bapak Ibu bisa melihat atau menyesuaikan rencana aksi yang akan Bapak Ibu tentukan. Yang jelas, hal yang harus Bapak Ibu ketahui untuk kalimat rencana aksi sebaiknya menggunakan kalimat aktif, yang mana pada kalimat aktif ini mewakili proses atau kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Pada video ini, rencana aksi yang kami buat pada RHK pembimbingan dan tugas tertentu adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, serta melaksanakan tindak lanjut hasil. Jika SKP pada e-master Bapak Ibu masih bisa dibuka, dalam menambahkan rencana aksi akan mudah sekali Bapak Ibu. Setelah terbuka, Bapak Ibu tinggal select, kemudian klik kanan copy, dan dipaste pada kolom rencana aksi di SKP e-kinerja. Kemudian klik OK. Oh iya Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, di dalam menambahkan rencana aksi ini, Bapak Ibu harus sesuaikan dengan kegiatan-kegiatan pada RHK yang sudah Bapak Ibu buat di setiap bulannya. Sehingga Bapak Ibu tidak harus menambahkan rencana aksi di setiap RHK yang muncul pada setiap bulannya. Oke Bapak Ibu, semoga bisa dipahami penjelasan saya ini. Setelah rencana aksi Bapak Ibu tambahkan, misalkan pada video kami ini, kami telah menambahkan rencana aksi pada 1 RHK di bulan Juni. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu tinggal membuka menu pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Caranya, Bapak Ibu bisa klik menu back pada Google Chrome atau browser Bapak Ibu. Setelah itu, langsung saja diklik menu pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Pada menu pengisian bukti dukung ini, Bapak Ibu tinggal menambahkan bukti dukung dan realisasinya. Mengenai bukti dukung, kalau sekali lagi menu SKP pada e-master masih bisa dibuka, Bapak Ibu mudah, yaitu tinggal membuka link pada menu SKP e-master yang sudah Bapak Ibu upload, kemudian di copy dan dipaste. Namun apabila SKP e-master Bapak Ibu sudah tidak bisa dibuka, Bapak Ibu cukup dengan membuka link Google Drive pada drive masing-masing. Sudah bisa kan Bapak Ibu bagaimana cara membuka atau membuat link pada Google Drive? Jika memang Bapak Ibu kesulitan, Bapak Ibu bisa menanyakan pada kolom komentar di bawah ini. Di dalam menu bukti dukung, jika Bapak Ibu klik tambah, akan muncul isian tambah bukti dukung dengan memasukkan nama bukti dukung dan link pada Google Drive. Apa nama bukti dukungnya? Terkait nama bukti dukung ini terserah. Bisa diisi misalkan bukti pada bulan apa, atau bisa diisi dengan kegiatan apa yang mewakili dari Google Drive Bapak Ibu masing-masing. Pada video ini kami membuat bukti dukungnya, yaitu KBM, MAPEL, PKK WU kelas 11 TKJ. Terkait nama bukti dukung tidak ada patokan yang pasti Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, itu hanya nama bukti dukung dari Google Drive. Setelah memasukkan nama bukti dukung,
Selanjutnya tinggal mengcopy paste link dari Google Drive atau masih bisa dibuka SKP pada eMaster. Bapak Ibu tinggal mengcopy dan mempaste. Setelah itu klik OK. Pada pengisian bukti dukung ini Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu juga melakukan realisasi dengan mengedit realisasinya. Terkait realisasi bisa diisi dengan laporan kegiatan pembelajaran. Kalau itu memang sebuah diklat, bisa laporan kegiatan diklat dan sebagainya. Sekali lagi, ini bukanlah istilah atau bahasa yang krusial, sehingga Bapak Ibu bisa mengisi dengan penjelasan pendukung saja. Sedangkan terkait sumber data, Bapak Ibu bisa ketikkan Google Drive. Kenapa Google Drive? Karena seluruh bukti dukung yang Bapak Ibu buat tersimpan di Google Drive tentunya. Akan tetapi jika bukti dukung Bapak Ibu tidak tersimpan di Google Drive, mungkin Bapak Ibu punya cloud storage yang lain. Bapak Ibu bisa mengisikan kolom sumber data ini dengan nama atau istilah cloud storage Bapak Ibu masing-masing. Setelah itu Bapak Ibu tinggal klik OK. Kemudian untuk selanjutnya, Bapak Ibu tinggal menambahkan nama bukti dukung dari masing-masing aspek pada setiap indikator atau rencana aksi yang sudah Bapak Ibu buat. Terkait dengan link bukti, baik itu dari sisi kuantitas, aspek kualitas, ataupun aspek waktu, semua link bukti Bapak Ibu dibuat sama. Artinya Bapak Ibu tidak harus atau tidak perlu membuat link yang berbeda. Namun, terkait dari link bukti Google Drive yang Bapak Ibu buat, tentunya isi bukti dukung sudah mencakup dari 3 aspek tersebut, yang mana di dalam bukti dukung yang berada di Google Drive itu sudah tercakup unsur kuantitas, kualitas, ataupun waktu Bapak Ibu. Oke, dari setiap indikator yang Bapak Ibu buat atau rencana aksi yang telah Bapak Ibu tambahkan, di dalam satu indikator terdapat 3 aspek tentunya. Ada kuantitas, kualitas, ataupun waktu. Sedangkan bukti dukungnya cukup diisikan link yang sama Bapak Ibu. Oh iya Bapak Ibu, yang mana pada saat Bapak Ibu mengerjakan SKP pada e-kinerja, mungkin mengalami hal yang sama di dalam membuat video ini, yang mana pada saat menambahkan bukti dukung terjadi error. Error di sini Bapak Ibu itu bukan dari koneksi internet Bapak Ibu, akan tetapi dikarenakan website kinerja.bkn.go.id ini diakses oleh seluruh ASN yang ada di Indonesia. Maka dari itu tentunya akan terjadi high traffic yang dimungkinkan akan terjadi pula collusion atau tabrakan data. Bagaimana cara mengatasinya? Bapak Ibu bisa melakukannya dengan klik OK pada notification network error. Setelah itu diklik OK lagi pada tambah bukti dukung. Apabila masih loading ataupun error, Bapak Ibu bisa melakukan refresh atau reload pada menu browser Bapak Ibu. Namun biasanya apabila Bapak Ibu melakukan refresh atau reload pada browser, maka Bapak Ibu harus login kembali pada SKP di e-kinerja. Setelah itu biasanya proses akan lancar kembali.
Untuk berikutnya Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu juga mengedit realisasinya dengan mengisi laporan kegiatan pembelajaran dengan sumber data Google Drive. Seperti itu Bapak Ibu di setiap indikator yang sudah Bapak Ibu rencanakan atau buat. Pada video berikut kami juga akan memberikan contoh tentang penambahan bukti dukung atau rencana aksi di bulan Juli. Pada video yang kami buat ini masih bisa membuka SKP pada eMaster. Khususnya buat teman-teman atau rekan-rekan PNS, memang dalam pembuatan atau penambahan rencana aksi ini harus disesuaikan dengan angka kredit. Berbeda dengan teman-teman atau rekan-rekan P3K, tidak perlu memperhitungkan angka kreditnya, karena memang rekan-rekan P3K tidak ada akumulasi angka kredit. Berbeda dengan rekan-rekan PNS yang harus memperhitungkan akumulasi atau perhitungan angka kredit yang bertujuan untuk pengajuan kenaikan pangkat tentunya. Langsung saja Bapak Ibu kita lanjutkan videonya. Di dalam link bukti juga masih sama seperti pada bulan Juni. Kalau masih bisa membuka SKP pada eMaster, Bapak Ibu tinggal mengcopy saja link yang sudah Bapak Ibu upload pada SKP di eMaster. Jika sudah tidak terbuka, Bapak Ibu langsung saja membuka Google Drive, kemudian tambahkan atau dapatkan linknya pada Google Drive tentunya. Oh ya Bapak Ibu, pada bulan Juli ini di SKP kami di e-Kinerja akan kami tambahkan 2 rencana aksi, yang mana rencana aksi pada RHK tentang melaksanakan tugas tertentu untuk indikator melaksanakan dan merencanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, dan melaksanakan tindak lanjut hasil. Karena tentunya di setiap bulan Bapak Ibu guru di sini harus melakukan kegiatan KBM. Indikator tersebut mewakili kegiatan KBM mulai perencanaan pembelajaran, evaluasi, penilaian, analisis, sampai dengan melaksanakan tindak lanjut hasil. Kemudian selain itu, pada bulan Juli, rencana aksi yang akan kami tambahkan juga mencakup tentang RHK terlaksananya pembimbingan tugas wali kelas. Apa rencana aksinya bagi Bapak Ibu dengan tugas tambahan sebagai wali kelas? Dalam hal ini kami memberikan contoh membimbing dan mendampingi sebagai wali kelas. Bahasa pada rencana aksi sekali lagi Bapak Ibu harus mengandung bahasa kalimat aktif. Apa kegiatannya? Bapak Ibu bisa menuliskan atau kalimat yang sesuai dengan RHK yang sudah Bapak Ibu buat. Contohnya di sini, sebagai tugas wali kelas, kami menambahkan rencana aksi membimbing dan mendampingi tugas sebagai wali kelas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahasa pada kalimat rencana aksi tidak harus menggunakan bahasa yang sama atau baku. Namun yang harus Bapak Ibu pahami terkait rencana aksi, di sini harus kalimat aktif. Oh iya Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan atau kami sampaikan terkait dengan rekan-rekan atau teman-teman PNS dalam menambahkan rencana aksi, sebaiknya kami sarankan disesuaikan dengan rencana aksi pada SKP di eMaster yang sudah Bapak Ibu buat. Kenapa? Karena memang
Di SKP pada kinerja ini tidak ada perhitungan terkait akumulasi angka kreditnya Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak Ibu membuat rencana aksi atau menambahkan rencana aksi ini tidak disesuaikan dengan SKP pada e-master, khawatirnya angka kredit Bapak Ibu atau akumulasi angka kreditnya tidak mencukupi atau tidak memenuhi. Saran kami dalam mengerjakan SKP pada kinerja ini, sebaiknya Bapak Ibu mengerjakan dulu SKP pada e-master. Karena memang SKP pada e-master ada perhitungan akumulasi angka kredit. Jika itu sudah Bapak Ibu lakukan, akan lebih mudah. Artinya Bapak Ibu tidak perlu melakukan perhitungan sendiri. Itu maksud kami. Sehingga SKP pada kinerja tinggal disesuaikan aja. Apa solusinya jika seandainya dalam menambahkan rencana aksi di SKP pada kinerja ini tidak menyesuaikan dengan rencana aksi yang Bapak Ibu buat pada SKP di e-master? Ya tentunya Bapak Ibu harus mengingatnya kembali SKP pada e-master, rencana aksinya apa yang sudah Bapak Ibu buat. Namun Bapak Ibu dalam menambahkan rencana aksi tidak disesuaikan, saran kami Bapak Ibu tidak hanya menambahkan satu rencana aksi, akan tetapi dibuat lebih dari satu rencana aksinya, sehingga akumulasi angka kredit Bapak Ibu atau rekan-rekan PNS harapannya bisa terpenuhi akumulasi angka kreditnya yang nantinya untuk pendukung dalam kenaikan pangkat. Selain itu Bapak Ibu, pada bulan Juli di sini kami juga menambahkan rencana aksi terkait RHK yang terlaksananya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Rencana aksi di sini kami adalah membuat buku pedoman guru. Oh ya Bapak Ibu, kebetulan saja kami dalam pembuatan video ini mengalami kesalahan. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Harapannya di sini tadi kami akan menambahkan rencana aksi pada bulan Juli, yaitu untuk pembuatan buku pedoman guru. Namun yang kami tuliskan itu mengikuti diklat, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir, yang mana pada penambahan rencana aksi ini di setiap bulannya Bapak Ibu tidak perlu mengajukan atau mengirim ke atasan, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan perubahan. Berikut kami sampaikan bagaimana cara melakukan perubahan rencana aksi di bulan Juli ini. Yang mana Bapak Ibu tinggal klik edit pada rencana aksi yang melakukan kesalahan, kemudian dirubah atau diedit dan diklik OK. Setelah itu tentunya Bapak Ibu masuk ke dalam menu pengisian bukti dukung, yang mana Bapak Ibu tinggal menambahkan bukti dukungnya terkait rencana aksi tentang membuat buku pedoman guru. Bagaimana cara menambahkannya? Masih sama Bapak Ibu. Di dalam pengisian bukti dukung ini tentunya Bapak Ibu harus benar-benar menyesuaikan atau meneliti antara rencana aksi dengan indikator sudah sesuai. Sedangkan nama bukti dukungnya Bapak Ibu bisa menuliskan namanya. Dalam hal ini terkait buku pedoman guru kami menuliskan rencana perangkat pembelajaran. Kemudian terkait bukti dukungnya atau link bukti dukungnya, Bapak Ibu bisa langsung lihat
pada link di SKP pada eMaster atau link pada Google Drive Bapak Ibu. Oh ya Bapak Ibu, misalkan seandainya pada kolom realisasi tidak muncul pada tampilan desktop Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Bapak Ibu tinggal memperkecil resolusi pada layar desktop. Bagaimana caranya? Bapak Ibu tinggal tekan dan tahan kontrol pada keyboard dan tombol minus. Setelah itu tinggal dikurangi sampai dengan kolom realisasi muncul Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, step by step Bapak Ibu ulang, kemudian lakukan penambahan bukti dukung, masukkan link Google Drive, kemudian edit realisasi, memasukkan sumber data, dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu, baik itu dari masing-masing rencana aksi dari aspek kuantitas, aspek kualitas, sampai dengan aspek waktu di masing-masing bulan tentunya. Pada video part kedua ini, kami tidak menampilkan proses penambahan rencana aksi ataupun pengisian bukti dukung dan lihat hasil di setiap bulannya Bapak Ibu, karena langkah-langkahnya masih sama, baik itu dalam proses penambahan rencana aksi ataupun pengisian bukti dukung dan edit realisasi di setiap bulannya. Demikian Bapak Ibu, video pada part kedua ini kami buat. Semoga dalam video part kedua ini bisa membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan proses pengerjaan SKP di kinerja dan bisa membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan permasalahan ataupun kendala dalam mengerjakan SKP di e-kinerja ini. Kami dari seluruh tim pembuatan video tutorial e-kinerja, baik itu dari part 1 mengenai detail SKP ataupun part 2 mengisi menu penilaian, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu. Dan jangan lupa Bapak Ibu share, like, dan komen tentunya pada video kami. Sampai jumpa kembali dan tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.